kebanggaan. Apalagi untuk bulu tangkis khususnya kita yang selalu dibilang baik, terima kasih. Mungkin kalau pengalaman yang tekanan besar itu dulu saya di tahun 2000 pertama kali Olimpik ya. Itu saya di BWF itu di bulu tangkis saya ranking 1. Dan sebelumnya kita setelah menjuarai Thomas Cup di bulan Mei, bulan Agustus kita ada Olimpiade dan saya mengalahkan pemain-pemain yang akan ikut bertanding di Olimpiade juga. Nah di situ mungkin waktu itu umur saya 19 tahun ya, tahun 2000 itu. Dan itu memang kalau olahraga ini nggak bisa yang instan, kita butuh berproses karena nggak gampang juga untuk atlet untuk masuk Olimpik aja itu udah jadi satu kebanggaan. Apalagi untuk bulu tangkis khususnya kita yang selalu dibilang dan ditagih. Memang itu bukan hutang, tapi yang namanya di bulu tangkis itu tradisi medali emas di Olimpik selalu ada dari bulu tangkis selama ini. Dan mudah-mudahan bulu tangkis ini ingin menginspirasi cabang olahraga yang lain juga, biar bisa mengikuti. Kita tadi disampaikan Pak Anin juga akan bertambah lagi medali, kita akan lebih bersyukur lagi untuk itu. Nah pengalaman di situ buat saya prosesnya yang lebih susah ya, lebih susah. Nah itulah proses yang di tahun 2000 saya kalah di quarter final, itu jadi pelajaran untuk Olimpik berikutnya. Karena di 2004 saya punya pengalaman di situ. Saya yang tadinya memang nggak ada ranking, masuk pun itu di last minute. Saya itu mestinya nggak masuk juga, tapi Korea ada pengurangan 1, jadi saya masuk di ranking 16 di situ. Nah di situ memang butuh perjuangan yang perjuangan lebih lah untuk ikut Olimpiknya. Jadi untuk seorang juara itu kita nggak perlu memikirkan yang namanya ranking. Yang penting kita udah masuk. Kalau kita punya tekad juara, lawan siapapun kita bisa hadapin. Nah mungkin untuk saya ngelihat kemarin dari proses, kebetulan saya juga dengan Mas Chandra sebagai mentor di bulu tangkis, Mas Chandra di ganda putra, saya di tunggal putra. Yang saya selalu sampaikan akan tinggal sebulan lagi nih Olimpik itu ke Jonathan dan ke Ginting ini. Mungkin di luar yang memang latihan ya, dalam arti once kita masuk ke dalam lapangan, secara mental kita siap, kita punya teknik, kita punya fisik, itu akan keluar semua. Tapi kalau mental kita udah drop, banyak yang gangguan, hal-hal kecil aja sangat mengganggu. Nah di situ kita akan bermain lepas kalau mental kita kuat. Nah tadi juga dengan pemaparan Pak CDM, saya harap juga nanti bisa mengontrol anak-anak dari hal-hal kecil yang saya selalu ingatkan juga, terutama untuk anak-anak bulu tangkis. Lupakan yang namanya, bukan melupakan selamanya masalah misalkan keluarga, pacar, orang dekat, yang lain-lain. Kita fokus untuk Olimpik ini karena kita tahu Olimpik ini 4 tahun sekali. Anggaplah kita ini Olimpik yang terakhir, belum tentu di Olimpik berikutnya kita masih main, karena kita nggak tahu gitu loh. Jadi saya harap hal-hal yang kecil, mungkin nanti juga saya titip pesan buat tim dari NOC, dari Pak CDM juga untuk memang benar mengetreat anak-anak ini, tahu person to person, dan mereka pasti punya karakter yang beda-beda. Dan saya harap juga untuk atlet ini lupakanlah yang semua itu, karena gangguan-gangguan kecil itu akan membawa ke lapangan itu. Apalagi mungkin tipikalnya beda anak dulu sama anak sekarang ya. Sekarang ini apalagi zaman sosial media. Nah, itu kalau mereka baper, mereka yang namanya terganggu dengan itu, mendingan nggak usah baca. Kalau mereka kuat siap ya baca, tapi anggap aja angin lalu gitu loh. Jadi saya harap gitu dengan latihan yang panjang, yang instan, yang konsisten dari awal sampai akhir masuk Olimpik, terganggu dengan hal kecil. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu. Terima kasih. Iya, luar biasa ya.